Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Fikih Afandi, Jisuse Minori. Minori itu mempermudah pemegang Indonesia untuk berangkat ke Jepang dengan cara para pemegang itu tidak ditariki biaya pendidikan sebelum keberangkatan ke Jepang. Tetapi pemegang itu diberi keringanan dengan cara membayar biaya pendidikan setelah kita sampai di Jepang. Dan setelah kita bekerja di Jepang dan bisa dicicil setiap bulannya. Tepuk tangan buat Minori. Cie Minori. Kehidupan di Jepang. Waktu pertama kali saya sampai di Jepang itu, saya heran melihat kamar mandi yang bisa keluar air panas dan air dingin, dan juga mandinya pakai shower. Waktu saya di Indonesia itu, waktu saya di desa, boro-boro mandi pakai shower ya. Kita mandi pakai gayung, terus dilubangi kecil-kecil, terus kemudian di atasnya dikasih air, taruh di atas kayak gini, gerujuk kayak gitu. Itu rasanya udah kayak di shower, seneng banget. Kemudian untuk hal positif yang ada di Jepang yaitu lalu lintasnya di Jepang. Lalu lintas di Jepang itu sangat mengutamakan pejalan kaki ya. Ketika saya akan menyeberang tuh di zebra cross, sama pengendara mobil atau motor dipersilahkan duluan. Gini jadinya. Dozo, silakan mas, monggo mas gitu. Beda sama lalu lintas di Indonesia yang mengutamakan ego dan kepentingan pribadi. Kita kalau mau nyebrang di zebra cross sama pengendara motor atau mobil malah disuruh lihat mas kalau nyebrang kayak gitu. Dikiranya kita nyebrang sambil menerem kayak gitu ya. Ada lagi waktu di Indonesia tuh kalau mau nyebrang di zebra cross, terus tiba-tiba ada motor berhenti mau nyebrang, mas ojek mas ya gitu. Kita tuh mau nyebrang bukannya mau naik ojek, dikiranya mau naik ojek. Terus hal positif ketika kita di Jepang itu, kalau pacaran ya, kalau ada teman saya itu orang Jepang pacaran cowok sama cewek, tidak mewajibkan tuh cowok harus membayar. Pada saat kita makan tuh cowok nggak harus membayar, jadi menjunjung tinggi emansipasi wanita. Kadang malah rebutan kayak gini, mas sekarang aku aja yang bayar, aku ya udah kamu aja, kok belum dibayar kayak gitu. Malah jadinya nggak ada yang bayar. Selain ada hal positif dan juga pasti ada hal negatif yang kita tidak boleh contoh di Jepang, yang kita tidak boleh contoh di Indonesia, yaitu pacaran itu berciuman di tempat umum gitu ya. Suatu ketika tuh saya pernah pergi ke taman tuh, melihat sepasang pemuda-pemudi yang sedang pacaran di taman, dan mereka melakukan adegan yang sungguh tidak etis untuk dilihat, yaitu berciuman jus gitu kan ya. Saya mau lihat, malu, nggak dilihat sayang. Jadi saya memutuskan untuk melihat sambil menutup mata kayak gini. Pacarannya, ciumannya gitu. Dan saya itu mendengar banyak asumsi bahwa orang Jepang itu pinter karena mereka banyak makan ikan. Jadi mereka bisa bikin robot dan bisa bikin mobil dan motor. Saya rasa itu sebuah asumsi yang menurut saya tidak benar ya. Kalau mau kamu percaya, teman-teman percaya kalau ikan itu bisa bikin pinter. Ikan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu masih gampang tertipu sama yang namanya kail pancing. Kail pancing itu dari zaman nenek saya masih perawan sampai sekarang, kail pancing itu bentuknya masih sama seperti itu. Dan ikan masih aja tetap tertipu. Teman-teman percaya kalau ikan itu bisa bikin pinter. Dan selain itu ya, kalau mau pinter gitu ya belajar ya. Coba teman-teman setiap hari, sehari sebaskom gitu, sehari makan 3 kali pakai ikan terus nggak belajar. Emang yakin bisa bikin pinter gitu? Saya rasa itu sebuah asumsi yang menurut saya tidak benar gitu. Terus untuk kelakuan para Jisuse ya, di Jepang itu aneh-aneh ya. Waktu di Minori itu kan kita kepalanya botak, hitam, dekil, hidup lagi. Nah, pas kita sampai di Jepang tuh udah rambutnya gondrong, ada yang disemir, merah, putih, hijau, udah kayak pelangi di langit mendung gitu ya. Menurut saya itu sebuah kebiasaan yang tidak baik. Ya, sekian dulu pengalaman diri saya. Saya Fikih Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.